Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasalnya yang ke-3 ayat 21 hingga ayat 26. Sebelum membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan keadaan sehat walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 21 hingga ayat 26. Di bawah perikop manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian jawabkan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Ini hari kita belajar dari kitab Roma yang ingin menjelaskan bagaimana Yesus yang hidup itu dan yang mati itu akan menjadi jalan perdamaian antara kita dengan Allah. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang dibaca dan kotong mencoba untuk merenungkan pada saat ini melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kotong melihat bahwa ada penegasan di ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini sebuah tembok pemisah yang tak terlampaui, yang tidak dapat kotong lampaui. Kenapa? Karena begitu besar kotong punya dosa yang membuat kotong jatuh ke dalam jurang yang kotong buat sendiri. Dan di ayat 24 dan 25 di sini, ini merupakan inisiatif yang Allah buat untuk menjadikan perdamaian antara kita dengan Dia, yakni mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yesus menjadi jalan perdamaian karena Dia memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan Allah menolong kita. Yakni yang pertama, Ia menjadi sama dengan manusia, tetapi tidak sama dalam hal dosa. Dan yang kedua, Dia menjadi seorang Allah yang sanggup menanggung beban dosa kita di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita.
Di kayu salib, keadilan Allah dan kasih Allah bertemu dalam satu titik perdamaian yang sempurna. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini perdamaian yang cuma-cuma yang diberikan Allah melalui anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan, untuk mempersatukan kembali hubungan kita yang telah lama putus dengan Allah. Ini sesuatu yang sangat cuma-cuma. Maka dari itu saya mau bilang, Bapak, Mama, ini perdamaian ini sudah ada dan diberikan bagi kita semua. Lalu apa tindak lanjut kita melihat perdamaian yang cuma-cuma yang diberikan Allah kepada kita melalui pengorbanan akan anaknya? Saya mau bilang, tindakan yang harus kita buat bukan soal memberikan kebaikan kepada Allah, mempertontonkan kebaikan di hadapan Allah saat kita membutuhkan Dia saja. Tapi saat ketong betul-betul mau melangkah dengan iman dan percaya bahwa tembok yang ketong dirikan untuk memisahkan ketong pun diri dengan Allah itu telah dihancurkan dengan perdamaian akan Yesus Kristus, dengan perdamaian yang diberikan oleh Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Maka itu mari kita memohon Tuhan, kita meminta hikmat untuk ada bersama-sama dengan Tuhan, untuk terus beriman dan percaya bahwa kedamaian yang cuma-cuma ini harus dimaknai dengan iman yang terus bertumbuh di dalam Dia. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Untuk menutup perenungan pada saat ini, kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dengan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak, Mama, Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.